Kemudian hadis berikutnya hadatsana Yahya. Kita cepatkan saja ya. An Salman qala qara'tu fit Taurah, Salman Al-Farisi. Karena beliau pernah Nasrani. Ya, sebelum jadi Majusi masuk Nasrani, kemudian baru Islam. Nasraninya tapi Nasrani yang benar itu, bukan Nasrani yang sudah menyimpang. Wala qara'tu fit Taurat anna barakata ta'am wudu'u ba'dahu. Aku membaca di Taurat bahwasanya keberkahan makanan itu adalah wudu setelahnya. Fadzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku ceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah. Aku sampaikan kepada beliau apa yang aku baca di Taurat. Faqala Rasulullah, barakatut ta'am wudu'u qablahu wa wudu'u ba'dahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberkahan makanan itu wudu sebelumnya dan wudu setelahnya. Akhrajahul musannif fi jami'ihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi sendiri dalam kitab Jami' beliau. Ya, dan Imam Abu Daud dalam sunnahnya. Wa huwa haditsun dhaif. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sebab dhaifnya adalah Qais bin Rabi'. Wa qad su'ila imamani. Dua imam ditanya tentang Qais bin Rabi', yaitu Imam Ahmad dan Imam Abu Hatim, an hadzal hadits faqala innahu munkar. Hadis ini munkar. Namun tetap disyarah oleh Syekh Abdul Razak ya. Karena kita kemarin sampaikan bisa jadi ada ulama yang khilaf ya, terjadi perbedaan pendapat ulama yang mengatakan bahwa hadis ini derajatnya masih makbul, diterima. Tapi hadis ini hadisnya dhaif. Taurat di sini dikatakan aku membaca Taurat, kata Salman, ini kemungkinan sebelum Salman memeluk Islam. Karena seorang muslim tidak boleh untuk melihat Taurat. Nyingok nyingok balik-balik. Tidak boleh. Kecuali untuk mendebatnya. Ya, boleh. Demikian juga dengan Injil dan kitab-kitab yang lain selain Al-Quran, kitab-kitab yang dianggap suci selain Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabi asabahu min ba'di ahli kutub. Dia pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa kitab dari ahlul kitab. Faqara'ahu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqadiba. Dia baca kitab tadi, Taurat, di hadapan Nabi marah. Faqala amutahawwikuna fiha ya Ibnul Khattab. Kata Nabi, apakah engkau masih ragu wahai Ibnul Khattab? Ini Umar ini. Ya. Ketika dia baca-baca, karena tidak ada tujuan ketika itu. Kalau zaman sekarang mungkin orang mempelajari kristologi mungkin. Tapi kalau zaman dulu atau kita baca-baca saja pengen tahu, jangan. Nah, karena syubhat, malah nempel. Malah murtad. Sehingga Nabi katakan kepada Umar bin Khattab, amutahawwikun, masih ragu engkau wahai putranya Al-Khattab? Walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyya. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, telah kudatangkan kepada kalian sesuatu yang sangat putih bersih. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fayukadzibu bihi. Ya. Kalian bertanya kepada mereka tentang sesuatu, kemudian mereka mengabarkan kepada kalian bihaqqin dan tentang benar, fatukadzibu bihi. Kemudian kalian dustakan. Au bibatilin fatusaddiqu bihi. Atau mereka mengabarkan kepada kalian tentang kebatilan, namun kalian membenarkannya. Walladzi nafsi biyadihi lau anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayyan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa sekarang ini masih hidup, ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani. Tidak ada kelonggaran untuk dia. Tidak ada
ya jalan bagi dia. Ya, kelonggaran, tidak ada keringanan bagi dia, kecuali dia harus ikut padaku. Dia harus jadi pengikutku, Nabi. Itu kalau Musa hidup. Kalau Musa hidup zaman sekarang. Dia tidak hati peluang, tidak boleh jadi rasul dia. Tidak boleh mendakwakan apa yang ada pada Taurat, tidak boleh dia. Ya. Kecuali dia harus ikut aku. Itu kalau Musa hidup. Ya. Apalagi selain Musa. Apalagi selain Musa. Wa idza nazala Isa alaihi salam fi akhir zaman fa innama yahkum bil Quran. Demikian juga nanti Nabi Isa turun di akhir zaman, beliau berhukum dengan Al-Qur'an, bukan dengan Injil. Karena Al-Qur'an itu menghapus kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu tidak halal, tidak boleh bagi seorang muslim untuk menelaah, untuk membaca-baca, untuk membalik-balik halaman, untuk melihat kitab-kitab suci selain Al-Quran hanya untuk wawasan, lihat-lihat baik, tidak boleh. Ya, karena syaddud dzari'ah, ya, mencegah tindakan preventif, ya, tindakan preventif. Dan sesuatu yang sangat dijaga oleh Islam adalah jaga agama. Ya. Fungsi syariat ini supaya orang terjaga agamanya, tidak jatuh kepada kekufuran, dilarang, ya, karena bisa jadi potensi. Walaupun kita yakin, merasa yakin, Umar ini kurang yakin apa Nabi, masih diomongin Nabi, masih ragu engkau. Itu orang sekualitas Umar. Kecuali di sini kecuali orang yang untuk berdebat, untuk berdialog, ya, untuk membantah syubhat-syubhat mereka, atau membantah kebatilan mereka, atau menjelaskan rusaknya akidah mereka, maka orang seperti ini boleh. Kemudian keberkahan makanan itu wudu setelahnya, yaitu asbabul barokah ta'am ayatawaddu, seseorang berwudu setelah cuci tangan, ya. Tawadul insan ba'dahu. Itu orang setelah makan cuci tangan. Bukan yang dimaksud adalah wudu syar'i. Jadi artinya kalau berdasarkan hadis ini, cuci tangan setelah makan itu menambah keberkahan makanan. Namun hadis ini tadi hadis yang dhaif, tidak bisa kita jadikan dalil. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tanaza'al ulama'u fil ghusli yadain qabla al-akli. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mencuci tangan sebelum makan, apakah makruh, apakah sunnah. Ya, ini pendapat ulama antara dua hal itu. Ada riwayat dari Imam Ahmad, dari Ahmad, faman istahabba dzalika. Ya, dari riwayat Ahmad menunjukkan dianjurkan untuk cuci tangan. Dia berihtajja bi hadithi Salman annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'tu fit Taurah. Ya. Yaitu aku membaca di Taurat bahwa keberkahan makanan adalah cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Adapun orang yang memakruhkannya dianggap ini menyelisihi kebiasaan kaum muslimin. Fa innahum la yakunu yatawaddauna qabla al-akli. Tidak wudu sebelum makan. Namun ini merupakan kebiasaan orang Yahudi dan kita dilarang untuk bertasyabbuh. Ya, ini hadis ini tadi kesimpulannya hadis yang dhaif. Tentang mencuci tangan sebelum makan atau sesudah makan, in kanal insanu junuban. Kalau seorang junub, au kana fil yadaini ma yastaujabu. Ya, atau di tangannya ada sesuatu yang mengharuskan untuk cuci tangan, maka boleh, maka hendaknya dia cuci tangan. Ini kata Syekh Abdul Razak. Demikian juga setelah makan dia cuci tangan. Karena fa innahu yaghsilahuma ba'da lu'qi al-asabi. Dia cuci tangan tadi setelah menjilati tangannya. Kalau di tangannya terdapat sisa-sisa makanan. Ya. Jadi boleh seorang cuci tangan tidak masalah, ya. Kalau berdasarkan
hadis-hadis yang umum, maka dianjurkan ya. Kita dianjurkan untuk jaga kebersihan dan seterusnya. Demikian apa yang kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini. Pekan depan insyaallah kita akan membahas tentang ucapan Rasulullah setelah makan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.